wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risma Krisdiana, NPM 1711026 dari Ekonomi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin penting dalam PPh final 0,5%. Baik, poin yang pertama yaitu tarif PPh final 0,5% bersifat opsional. Namun ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena yang pertama, bagi wajib pajak, pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib. Kemudian yang kedua, sementara WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai pajak. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai tarif PPh final 0,5% mempunyai batas waktu. Tidak seperti PPh nomor 46 tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh final 0,5 juga mempunyai batas waktu. Batas waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5% adalah yaitu yang pertama 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi. Kemudian yang kedua 4 tahun pajak bagi WP atau badan pembentuk CV ataupun firma. Kemudian yang ketiga 3 tahun pajak bagi WP badan pembentuk PT. Setelah batas waktu tertentu berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti yang diatur oleh pasal 17 UU nomor 36. Baik, poin selanjutnya yaitu WP akan dikenai PPh final berpenghasilan di bawah 4,8 miliar. Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenal PPh final tidak berubah, yakni senilai 4,8 miliar. Pemerintah memang ingin merangkul sebanyak mungkin waktu untuk masuk dalam sistem perpajakan. Kemudian poin yang keempat yaitu siapa yang dapat memanfaatkan PPh final 0,5%. Wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang pertama. Kemudian yang kedua wajib pajak badan pembentuk koperasi CV memperoleh penghasilan dengan di bawah 4,8 miliar. Kemudian, siapa yang tidak dapat memanfaatkan pajak PPh final 0,5%? Baik, di sini yang tidak dapat memanfaatkan pajak 0,5% yaitu yang pertama, wajib pajak bagi orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri atau terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian yang ketiga, wajib pajak penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan tersendiri. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan yang terkecuali sebagai objek pajak. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin kelima, bayar PPh final 0,5% lebih mudah melalui pajak PAI. Keuntungan bayar pajak menggunakan pajak PAI yaitu yang pertama, aman karena adanya teknologi ekspedisi dan variabel berlapis. Kemudian ID billing dan NTP yang diperoleh dari online pajak sah. Kemudian akurat karena meminimalisir kesalahan
saat melakukan input data manual. Kemudian buat banyak ID billing secara instan. Bisa tambah saldo tanpa batas. Kemudian hemat waktu yang bebas biaya. Baik, di sini poin selanjutnya yaitu jika ingin mengikuti tarif skema norma wajib pajak perlu mengajukan diri. Namun wajib pajak yang sudah memiliki untuk dikenai PPh dengan skema norma tidak dapat memilah untuk dikenai PPh final 0,5%. Poin selanjutnya yaitu cara menghitung PPN dan PPh final 0,5%. Saya akan tulis di akhir video ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini contoh kasus serta cara penghitungan PPN dan PPh final 0,5%. Peredaran bruto tertentu. Contoh kasus. PKB penyerahan BKB ke bendahara pemerintah pada Agustus 2018 sebesar 50 juta rupiah. Atas penyerahan BKB ke bendahara pemerintah tersebut dikenakan PPN dan PPh final 0,5%. Peredaran bruto tertentu. Transaksi tersebut dipotong PPh final 0,5%, peredaran bruto tertentu oleh pemerintah menjadi 0,5% kali 50 juta rupiah sama dengan 250.000 rupiah. Sedangkan PPN yang harus ditanggung sebesar 10% kali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Jadi total yang harus dibayarkan adalah sebesar 50 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah dikurangi 250.000 sama dengan 54 juta 750. DPP ditambah PPN dikurangi PPh final 0,5%. Peredaran bruto tertentu.